Konsep-konsep dalam melakukan diagnosa kerusakan power supply switching dalam sirkuit sekunder. Kadang sirkuit sekunder menjadi masalah, jadi tegangannya drop ya. Kali ini kita akan membuat konten cara menemukan komponen penyebab power supply sekunder ini bermasalah. Oke, kita lanjut dengan modul yang ini ya. Ini modul karena jalur-jalurnya besar ya, ini sudah kami modif seperti ini. Jadi transistornya sudah kami keluarkan ya, transistor finalnya sudah kami tampilkan seperti ini sehingga konten ini lebih jelas ya. Sudah kami lepas semua ya. Oke. Dan tujuannya agar lebih jelas dalam menangani masalah power supply bagian sekunder. Karena walaupun sirkuit primernya bagus, jika pada sekunder bebannya rusak, bermasalah, power supply juga ini akan mengalami kerusakan ya. Akan terjadi kerusakan yang lebih parah kalau dibiarkannya. Oke, modulnya sudah siap teman-teman. Jadi dua transistor ini sudah kami keluarkan ya dari sirkuitnya. Kita tampilkan menjadi seperti ini ya. Jadi langkah awalnya dalam mereparasi groundnya harus kita pasang seperti ini ya. Groundnya kita pisahkan, kemudian pada probe hitamnya kita jepit ya. Sehingga kita akan melakukan pengukuran tegangan dengan satu probe saja seperti ini. Oke, jadi lebih mudah ya. Jadi untuk teman-teman pemula, kita menjadi rileks dalam melakukan pengukuran-pengukuran. Contoh-contohnya seperti itu ya. Jadi kita akan kelihatan profesional dan terhindar dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Misalnya short ya. Oke. Sekarang kita akan mengukur kondisi sirkuit sekunder seperti ini ya. Jadi sirkuit sekunder yang di sini elko ini, di sini harus ada tegangan 28 volt ya untuk modul ini ya. Dia antara 27, 28 atau 29. Kadang-kadang seperti itu tegangannya. Jadi kami pasang dulu, kami utility dulu ya. Tegangan PLN-nya sudah kami pasang. Jadi kami selalu menampilkan konten sehingga teman-teman dengan mudah bisa mengikuti. Jadi di sini ya, di sini ini adalah titik-titik ukur yang menjadi pedoman dalam sirkuit sekunder. Jadi kita lihat ini tegangan minnya. Jadi ini kami hidupkan sesaat, kemudian kami off ya. Nanti kalau dia sudah normal, sudah ini ya, tidak ada efek kerusakan, baru kita hidupkan lama untuk melakukan tracking tegangan. Sehingga kalau ada kerusakannya tidak banyak ya, tidak merambat. Jadi ini kami akan memasang jumperan ini. Karena jumperan aslinya kami harus lepas ya, yang ini ke sini sudah kami lepas ini ya. Sehingga tegangan untuk beban sekunder, sirkuit sekunder sudah tidak ada lagi ya. Jadi yang ini ya, dan ini tadi kan ada tegangan 28 volt ini ya. Ya sudah 30 ya. Ya, ini karena belum ada beban ya, teman-teman. Ini ya. Nah, di sini kami lepas, untuk membuktikan jika ada kerusakan dan tidak. Ya, jadi di transistor ini juga tidak akan ada tegangan ya. Karena sumber tegangannya sudah kita lepas. Oke, nanti kita akan memasang jumperan yang ini, sehingga kita akan mengetahui komponen itu rusak yang mana gitu ya. Komponen yang rusak, karena tujuan kita mencari komponen yang rusak dalam sebuah sirkuit elektronik ya. Jadi semuanya harus dalam kondisi hidup. Kita tidak bisa mencari kerusakan dalam kondisi mati ya. Jadi
modulnya harus hidup, terutama power supply-nya harus hidup, sehingga kita bisa mendapati, bisa mendiagnosa dari mana dia, komponen mana dia gitu ya, dari mana tegangannya, komponennya di mana, tegangan yang tadi misalnya 28, kenapa dia bisa drop gitu ya. Nah itu kita tidak bisa dengan cara melakukan coba-coba mengganti komponen, tapi usahakan teman-teman kita harus menguasai sirkuitnya, menguasai sistem PCB-nya, terutama sistem jalur-jalurnya yang akan kami tampilkan pada akhir konten ini ya. Kami akan menampilkan secara gambaran modul ini ya. Kita pasang lagi yang ini, jumperan yang ini ya. Oke. Maksud tujuan kami agar kelihatan ya, agar kelihatan bahwa jumperannya ini kalau dipasang bagaimana dan kalau dilepas bagaimana. Jadi ini ada 2 transistor yang baik yang sudah kami pasang ya, yang sudah kami keluarkan dari heatsinknya, kami pasang di luar seperti ini agar mudah kita pahami. Nah ini sudah, tinggal kita lakukan tracking tegangan ya. Tinggal kita lakukan tracking tegangan. Kita lihat, jika transistor yang bagus kita pasang, sekundernya bagaimana kondisi power supply sekunder ya. Ini ya. Di sini nanti kita akan lakukan pengukuran tegangannya. Nah di sini dia berapa, ini kita hidupkan. Selalu kami lakukan seperti ini untuk menghindari hal-hal yang tidak kami inginkan ya. Karena kalau hancur pasti hancur semua teman-teman. Kita lihat ini, dia yang tadi tegangan 29 menjadi 28 ya. Karena sudah ada beban ini, sudah ada beban transistor ini ya. Ini di sini. Di sini juga harus ada tegangan basisnya ini ya. Basis harus di bawah 1 volt. Itu basisnya ya, harus di bawah 1 volt. Dan kita harus kuasai teman-teman ya. Ini kalau kita sentuhnya tidak benar, ini ya, probe-nya tidak betul, dia akan menunjukkan nilai yang salah seperti ini. Jadi harus betul-betul probe-nya harus betul-betul kena ya teman-teman ya. Harus betul-betul kena. Karena jalurnya sempit, kadang kita harus hati-hati, bisa terjadi short. Bisa terjadi short ya. Ini kalau dia tidak di bawah 1, nanti transistor ini panas ya. Ini ya, tadi kan dia 1,9 ya teman-teman. Mungkin ada probe-nya tidak ini ya. Nah ini ya, probe-nya tidak kena benar ya. Ini ya, ini. Nah ini kalau sudah kena benar dia segini nih ya. Kalau dia tegangan min pasti min 0,1 ya, min 0,2 ini ya. Ini plus ya, tegangan plusnya ya. Oke ya. Jadi basis ini dari sini dia teman-teman ya. Ini sumbernya dan ini sumbernya 28 ya. Ini sumber yang plus ya. Dia menghidupkan transistor ini ya. Ini basisnya. Nah, di sini basisnya. Ini menjadi penting teman-teman ya. Itu jadi pedoman utama ya. Jadi di sini di semua transistor, sini juga di sirkuit yang sebelah ini sirkuit yang ini. Nah, ini harus 0,2 juga basisnya, harus di bawah 1 volt. Idealnya dia harus di bawah 1 volt. Makanya kadang orang membuat sampai dia 0 volt ya. Begitu ada input audio baru dia menjadi naik ya untuk tegangan kerjanya si basis. Oke. Itu kondisi transistor yang baik ya. Dengan transistor yang baik, sekundernya bekerja normal ya. Sekundernya bekerja dengan tidak tanpa gangguan. Maksudnya tegangan sekunder itu tidak mengalami drop tegangan atau tidak mengalami overvolt. Nah, di sini kami akan menunjukkan bagaimana jika komponen transistor ini kita ganti dengan ada ini ya transistor ya.
yang sudah short ya, yang sudah short ini. Nah, ini kaki-kakinya sudah short. Dan juga ada satu lagi ini, yang ini. Nah, ini juga kaki-kakinya sudah short ya. Nah, ini sudah short. Ini transistor ini akan kita coba kita gantikan ya. Akan kita coba gantikan ke dua transistor yang ada, yang ini ya. Akan kita ganti ini ya. Kira-kira apa yang terjadi teman-teman? Sehingga kita bisa tahu ya efeknya bagaimana. Jadi ini sudah kami tulis, sudah kami identitaskan dia ya. Jadi transistor yang rusak ya, ini kami ukur lagi rusak ya, seperti ini ya. Oke, tulisannya kameranya kurang bagus nih, jadi tidak jelas ya. Tapi ini tertulisnya tip rusak gitu ya, tip 42 rusak ya. Oke, sudah kami tulis, nanti itu ya, kalau ke jauh gitu baru kelihatan ya. Nah, ini ya. Nah, ini rusak dia teman-teman ya. Dengan avometer dia kelihatannya short semua. Walaupun dibolak-balik probe-nya dia rusak. Nah, ini ciri-ciri transistor yang tidak normal. Sudah kami tulis seperti ini ya. Nah, yang rusak biar gampang. Nah, ini. Nah, oke. Karena bentuknya sama, kalau kita tidak menulis begitu nanti tidak akan kelihatan ya. Oke. Jadi dua transistor ini akan kita ganti di sini. Dan kita akan lakukan uji coba jika komponen ini dipasang, karena sesuai konten kami cara menemukan komponen yang rusak dalam sirkuit sekunder ya, power supply sekunder. Karena sekunder itu yang menghidupkan load ya, menghidupkan beban, menghidupkan misalnya amplifier atau beban-beban yang lain ya. Ini kita lepas dulu ya. Oke, ini kita pasang, tinggal kita pasang ini ya. Jadi teman-teman butuh untuk membuat konten ini kan kami harus merekayasa ya teman-teman ya, sehingga bisa mudah dipahami. Sebenarnya itu saja ya. Jadi untuk mendiagnosa itu langkah-langkahnya, konsep-konsepnya harus teman-teman kuasai dulu ya. Dari modulnya, dari jalur-jalur PCB-nya, kemudian sirkuitnya ya, tata letak komponennya itu ya, tata letak komponen. Kemudian kita harus pahami cara kerja komponennya masing-masing. Nah, itu butuh waktu yang lama. Tapi tujuan kami dengan konten ini, teman-teman tidak perlu tahu yang lebih banyak, tapi bisa mampu menganalisa, mampu mendiagnosa ya, daripada belajar lagi kan pasti memakan waktu yang lama. Namun dengan pengalaman kami ini mungkin sedikit efektif bagi teman-teman yang ingin belajar elektronik ya. Karena dunia tanpa elektronik tidak hidup lah. Dunia tanpa elektronik itu ibarat apa ya, kita hidup dalam kegelapan. Dan elektronik sekarang ya itu menjadi kebutuhan utama ya, sudah menjadi primer. Nah, ini adalah transistor yang baik ya. Kalau diukur yang baik seperti ini ya. Kami terlalu dekat ya. Oke. Namun kalau yang baik seperti itulah, dia tidak short. Kaki-kakinya tidak short seperti yang tadi ya. Ini yang baik tadi. Ini sudah kami ganti. Oke. Kameranya terlalu dekat sehingga transistornya tidak kelihatan ya. Oke. Dan ini kita akan membuktikan cara menemukan komponen yang rusak dalam sirkuit sekunder modul
power supply switching. Jadi modul ini dia sudah lengkap teman-teman, ada power supply-nya dan ada bebannya, sehingga konten menjadi efektif ya. Jadi di sini teman-teman kita lihat, kalau kita hidupkan dia langsung drop seperti ini. Yang 28 volt langsung drop ya. Yang ini juga sama teman-teman, yang tadinya harus besar tegangan minus ya, tapi dia langsung drop gitu. Nah ini kalau dibiarkan akan berefek ke sirkuit primer. Kalau dibiarkan ya akan berefek ke sirkuit primer. Kami jauhkan sedikit lagi kameranya ya, oke, bisa ya, ini bisa kelihatan sebenarnya ya. Nah jadi teman-teman, untuk sekunder kerusakannya itu paling dia drop dan overvolt. Namun yang paling sulit pada sirkuit primer ya. Ini sirkuit sekunder, kali ini kontennya. Jadi ini kalau kita hidupkan dia sampai 5 volt terus drop. Itu otomatis ya. Switching otomatis kontrol oleh optocoupler ya. Nanti kita akan pada akhir pengukuran ini sampai ke optocoupler juga ya. Jadi di sini waktu transistor short terpasang ya. Jadi tegangan semua drop ya, tegangan semua drop ini ya. Itu bukan power supply-nya teman-teman, tapi komponen ini penyebabnya. Jadi kita jangan langsung menganalisa power supply-nya, tapi beban ini, transistor ini menjadi penyebabnya. Kita lihat ini kalau kita hidupkan lama ya. Kita hidupkan di sini, ini kolektornya ya. Harus hati-hati ya teman-temannya, bisa terjadi short karena terbuka itu ya. Kita lihat dia 2 volt langsung drop gitu ya. Ini bukan kerusakan power supply, tapi kerusakan pada komponen beban sehingga power supply-nya protect gitu ya. Jadi power supply secara otomatis memprotek ada kerusakan transistor ini ya, kedua transistor ini. Nih, kedua transistor ini yang menyebabkan, kami geser dulu biar kelihatan solderannya itu ya. Kami ulangi lagi ini. Nah, di sini dia langsung 6 volt langsung drop kembali. 6 volt langsung drop kembali gitu ya. Nah, ini. Jadi primernya juga terkontrol oleh sekunder ya. Jadi di sekunder ada bermasalah, ada short komponen ya. Dan optocoupler melapor ke IC PWM ini ya. Dia melapor ke sana tuh di sini. Ini juga drop dia ya. Yang harus 5 volt dia drop itu. Sehingga dari sini ya sumbernya ini ya. Ya. Kita kembali di sini. Nah, ini drop dia. Karena ada kerusakan transistor tip itu ya. Jadi dia akan drop, ini akan drop tegangan untuk ke optocoupler ini. Dia akan drop. Nah, optocoupler karena tidak hidup, tegangannya ini ya, tegangan optocoupler ini yang harusnya 3 dan 2 ini ya. Pin 1 dan pin 2 ini. Karena tidak hidup sehingga IC PWM akan menginformasikan ada trouble seperti ya, ada misalnya ada overvolt atau misalnya tegangannya kurang gitu ya. Jadi optocouplernya tidak hidup, jelas tegangan referensi ke IC PWM tidak ada dan IC PWM menurunkan tegangannya. Kira-kira seperti itu garis besarnya. Sistem kerja sirkuit sekunder seperti itu ya. Nah, ini ya. Sehingga sirkuit ini aman teman-teman. Jadi penyebab sekunder rusak, drop ya, bermasalah adalah transistor ini. Jadi komponen-komponen, untuk mencari komponennya kita harus melakukan tracking tegangan seperti ini teman-teman. Jadi sangat mudah buat kita semua yang ingin belajar. Dan kita lanjutkan, misalnya ini kita lepas ya. Transistor yang rusak ini kita lepas. Kita lepas lagi. Kami harus menunjukkan bertahap, melakukan dengan pelan-pelan sehingga mudah disimak ya. Ya, seperti ini kita lepas sehingga bukan sebuah rekayasa. Ini adalah
tutorial yang real ya teman-teman. Jadi setelah kita lepas, misalnya ya, kita mencurigai komponen ini, kita lepas, kita bisa mencobanya. Sebelum kita mengganti baru, kita mencobanya. Kita harus mencoba lagi ya, tegangannya. Kira-kira tegangan yang tadi drop itu power supply yang rusak atau memang penyebabnya transistor itu ya. Jadi setelah kita lepas teknik pekerjaannya, kita ukur lagi nih tegangannya normal ya sudah normal. Oke, tegangannya sudah normal, kita ukur di basisnya teman-teman ya. Kita lihat ini kolektornya, ini kolektornya ada ya. Basisnya ya ini ya. Ini kalau probnya tidak tepat, kita bisa salah nilai ukur ya ini. Dia harus 0,2 ya, harus betul-betul kena ya. Oke, basisnya normal teman-teman ya. Basisnya sudah normal ini ya. Dan jika sudah normal seperti ini teman-teman, kita akan tahu bahwa penyebab kerusakan adalah si transistor ya, bukan si power supply-nya. Dan kita lihat ini tegangan supply untuk si optocoupler juga sudah normal ya, sesuai tegangan kerjanya, sesuai karakteristik si optocoupler. Nah ini adalah penyebabnya ya, transistor ini ya. Jadi kerusakan power supply pada sekunder bukan power supply-nya yang rusak teman-teman. Kalau di sekunder itu adalah bebannya atau load dari si power supply. Oke teman-teman, demikian konten kami. Dan kali ini kami sedikit menggambarkan tentang materi yang tadi ya. Kita lihat ini, kami batasi, ini adalah blok primernya. Ini adalah blok primernya. Dan kami lingkar ini adalah input 220 AC yang dari PLN. Ya. Kemudian dari 220 itu berubah menjadi 300 volt DC. Dan komponen utama pada sirkuit primer adalah kedua komponen yang kami lingkar ya. Jadi 300 menghidupkan komponen IC PWM ini 300 volt dengan metodenya. Kemudian IC PWM men-trigger MOSFET ya. Sehingga blok ini bekerja. Nah, kita sebut blok primer seperti ini ya. Nah, selanjutnya teman-teman, karena dia sudah bekerja, primer ini baik, sekunder pasti akan aktif ya. Karena primernya sudah baik, kami ulangi lagi, si sekundernya, trafo sekundernya hidup. Dan primer dikontrol oleh yang kami lingkar putih ini, IC PWM ya. Ini IC optocoupler ya, ini si optocoupler. Kami tulis di sini. Oke. Si optocoupler ini dia tegangannya dari sini, dari lingkaran kecil ini 5 volt ya, sumber tegangannya dia. Jadi 5 volt ini diatur sedemikian rupa untuk menghidupkan si optocoupler. Dan jangan lupa si optocoupler ini akan dikontrol dari 28 volt ya, dari si elko besar ini ya, ke sini dia sampai ke resistor ini ya, sini. Kita tulis juga di sini, dia harus 28 volt di sini ya. Karena dari sumbernya tadi 28 volt juga. Nah, hal-hal ini harus kita pahami teman-teman ya. Setelah kita pahami, nanti dalam melakukan pekerjaan pasti kita mudah. Kita lingkar lagi ini sumber tegangan 28 volt yang tadi ya di pengukuran. Dan kedua ini lagi komponen ini adalah transistor ya. Kami akan menggambarnya jalurnya begini ya.
jalur tegangan kerjanya dari sini nih ya, yang 28 volt tadi ya, lewat resistor di sini nanti dia kami rubah warnanya. Nah ini dia lewat ke sini ya. Tinggal diikuti saja teman-teman ya, diikuti sesuai gambaran kami ini, nanti bisa kok dia masuklah ke transistor yang satu ini, jalurnya ini juga ke transistor yang kecil ini. Nah ini kemudian kita lingkar saja, jadi transistor yang ini kita sebut driver. Oke, yang besar merah ini kita sebut transistor tip. Begitupun untuk jalur yang sebelahnya tegangan yang ini ya, kita gambar pakai garis ungu ini, dia ke situ saja, langsung saja seperti ini dia lari ke sini ya. Nah ini masuklah ke kolektornya transistor dan kolektornya driver. Oke, kita sebut driver ya. Oke, yang merah ini kita sebut tip. Nah gitu. Oke, 28 volt. Waduh, kekecilan. Kita kecilkan lagi yang ini ya, biar kelihatan. Nah oke. Jadi teman-teman, kalau kita sudah pahami ini, gampang, akan mudah. Jadi 28 volt. Dan jangan lupa kan harus ada basisnya ya. Kita tulis ini 28 volt juga. Oke. Kita basisnya yang ini ya, dia harus lebih kecil dari 1 volt. Seperti itu. Ini juga sama. Semua basisnya pasti sama teman-teman ya. Dia harus 1 volt, lebih kecil dari 1 volt. Itu prinsip kerja transistor ya. Jadi basisnya harus tegangan berapa itu sudah dasar-dasar transistornya sudah di situ ya teman-teman. Dan untuk optocoupler ada 2,8 volt pin 2 dan pin 1 ini ya. Pin 1 3 volt seperti itu. Nah, kalau dasar-dasar ini sudah kita tahu, gampang, dan kami lingkar yang terakhir. Ini adalah WL atau TL431-nya untuk kontrol optocouplernya sehingga stabil tegangannya. Teman-teman, demikian konten kami kali ini. Semoga bermanfaat. Thank you.